Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hikmah ke-49. In lam tuhsin zannaka bihi li ajli wasfihi hassin zannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Fahal awwadaka illa husnan wa hal asda ilaika illa minanan. Kata Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-49, apabila engkau tidak bisa membaguskan sangkaanmu kepada Allah karena sifatnya Allah, maka perbaguslah sangkaanmu kepadanya karena perlakuannya padamu. Apabila engkau tidak bisa membaguskan sangkaanmu kepada Allah karena sifatnya Allah, maka baguskanlah sangkaanmu kepadanya karena perlakuannya kepadamu. Apakah dia gimana ya bahasanya? Fahal awwadaka illa husnan. Bukankah dia itu tidak memberi padamu kecuali kebaikan? Dan bukankah dia itu memberikan kepadamu selain pemberian, gitu. Nah, sekali lagi ya, kita back to basic dulu ya. Kembali ke laptop. Ngaji hikam itu intinya muamalah kita dengan Allah. Ya, bukan muamalah dengan makhluk. Itu intinya, itu muamalah dengan Allah. Di antara salah satu akhlak muamalah dengan Allah itu husnuzon kepada Allah. Nah, kalau husnuzon itu kalau kita begini. Jadi gimana ya? Nanti sangkaan itu dia akan selalu mencerminkan keadaan kita sebetulnya. Sangkaan itu. Kalau misalkan ya, saya tuh punya paman. Terus saya bilang paman saya ini pelit. Misalkan. Karena si paman ini nggak pernah ngasih duit. Nah, sebetulnya di dalam kenyataan itu tidak menunjukkan si paman ini pelit. Tapi di dalam kenyataan menunjukkan saya ini tamak. Kenapa saya itu bilang paman saya itu pelit? Karena saya mau dikasih duit. Kalau saya nggak mau dikasih duit, saya nggak bakalan bilang paman saya pelit. Paham ya? Jokowi lo nggak pernah ngasih duit sama saya, nggak pernah saya bilang pelit. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengharap dikasih sama dia. Kenapa kita itu bilang seseorang itu pelit? Karena kita selalu mengharap dikasih sama dia. Jadi sangkaan itu pada akhirnya ya, nanti sangkaan itu dia akan menunjukkan karakter kita yang menyangka sebetulnya. Ya. Nah, pun demikian sangkaan kepada Allah. Jadi kan manusia itu, hampir semua manusia itu menghadapi ekspektasi lebih tinggi daripada realita. Iya kan? Ekspektasinya itu hidup secara mudah, realitanya hidup sulit realitanya. Nah, kalau kita husnuzon sama Allah, suka ada perkataan semua akan indah pada waktunya. Yang mana semua akan indah pada waktunya itu kan bahasa global. Apa yang kamu maksud semua akan indah pada waktunya itu? Oh, nanti suatu saat saya, kalau sekarang lagi susah duit, besok lusa saya akan gampang duit. Saya mau husnuzon aja sama Allah. Itu sebetulnya menunjukkan kamu itu mata duitan. Karena husnuzonmu sama Allah itu sebatas duit.
Terus kamu bilang husnuzon, ya gimana, Allah Maha Pemurah, saya tuh pasti masuk surga. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon seperti itu juga itu sebetulnya menunjukkan kamu itu masih mahjub. Pengen surga. Nah, cuman jadi begini, akhirnya kan susah ngaji hikam itu sulitnya kenapa? Karena ngaji hikam itu jarak antara pengarang dan kita terlalu jauh. Jomplang, terlalu jauh jaraknya itu. Nah sekarang kita lihat dulu kesarahnya bagaimana ya. Katanya begini, kita masuk matanya dulu. Apabila kamu tidak bisa atau tidak membaguskan sangkaanmu kepada Allah karena sifatnya. Nah sekarang begini, sifat Allah ada berapa? 20 yang wajib. Iya, 20 yang mustahil atau yang jais. Itu sebetulnya gini, kalau ditanya secara mutlakon ya, bukan yang wajib diketahui, tapi sifat Allah itu ada berapa secara mutlak? Jawabannya itu sifat Allah tidak terbatas. Ya. Nah, nanti sifat Allah ini akan menjadi dasar bagi perbuatannya. Sifat Allah itu. Makanya kalau misalkan kita ngobrol secara umum aja dulu ya, Allah kan punya kudroh, punya irodah, punya ilmu kan begitu. Yang mana irodahnya ini akan sesuai dengan ilmunya. Nah, kemudian kan nanti kalau ta'aluk antara kudroh dan irodah, jadilah kan perbuatan Allah tuh, ya dia yang kita saksikan ini. Sifat Allah itu banyak. Di antaranya apa? Di antaranya misalkan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang banyak pemberiannya. Kenapa Allah itu kok, kalau kata bahasa fisikawan Pak Haji, Allah itu kok boros sekali. Boros sekali Allah itu. Boros. Coba ya, planet yang bisa diami kehidupan itu cuma planet bumi yang observable universe, yang ada kehidupannya cuma bumi doang. Tapi kok ada Mars, ada Neptunus, ada ada Pluto, ada, buat apa sih itu? Boros Allah itu. Jadi kalau misalkan mau bikin bumi aja gitu ya, bumi matahari udah kan selesai. Kenapa kok harus banyak banget begitu? Observable universe ini, kalau kata fisikawan itu ya, materinya itu terlalu banyak, materialnya terlalu banyak, dan difungsikan pun nggak bisa. Bayangin sama kita itu, universe segede ini, emas lo rebutan. Ya. Kok kenapa? Karena Allah itu Rahman. Jadi Allah itu punya sifat show off, punya sifat sombong Allah itu. Orang sombong teh kalau kita orangnya orang sombong teh kan yang nggak perlu juga dibeli. Ya. Iya kan nggak ada fungsinya. Kamu ngapain beli kayak gini? Ya pengen aja. Ya pengen aja. Iya kalau gak pengen siapa yang bisa nolak kan begitu. Ya, saya itu waktu di Amerika Baji punya ibu angkat itu sombongnya luar biasa itu mah. Sombong amat itu bener itu mah, sombong amat. Dia mah kalau masuk ke mall itu lihat bed cover, itu beli bed cover. Yang ada di rumah buang. Hordeng nih ya, jalan-jalan ke ini. Gordeng bagus, beli. Yang di rumah buang, Baji. Sombong amat. Sombong amat tuh. Emang dia dokter, gajinya sehari itu $5.000 sehari. Berapa? 75 juta ya? Iya, sehari. 5 juta sehari. Itu kalau itu dia kayak gitu sombong amat. Orang sombong ya. Enggak hitungan. Allah Subhanahu wa taala itu mutakabir. Sombong. Ya Allah, apa sih fungsinya engkau itu membuat planet banyak banget? Ya kira-kiranya ya gua mau. Kan begitu kan. Suka-suka gue itu. Sultan mah bebas. Ya Allah mah bebas. Jadi Allah itu memiliki sifat-sifat. Nah, sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas. Ya. Dan semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada yang kurang. Pertanyaannya, sifat apa yang jelek yang dimiliki oleh Allah? Sifat jelek apa yang dimiliki oleh Allah? Enggak ada kan? Semua sifat Allah itu bagus. Jika semua sifat Allah itu bagus, apakah akan ada keluar perbuatan yang tidak bagus? Gak bakalan. Nah,
Kata Ibnu Athaillah, baguskanlah sangkaanmu kepada Allah karena sifat Allah. Karena sifat Allah mah nggak ada yang jelek. Masa sifatnya nggak ada yang jelek, kemudian perbuatannya jelek? Kalau jelek itu karena ketidakmampuanmu memahami perbuatan Allah, bukan karena kenyataannya jelek. Maka baguskanlah sangkaanmu kepada Allah karena sifat Allah. Ya, jadi menghadapi hidup itu jangan goncang, ya, santai saja, santai saja. Karena semuanya adalah perbuatan Allah. Apakah ada sifat Allah yang jelek? Nggak ada. Kalau sifat Allah nggak ada yang jelek, apakah akan ada perbuatannya yang jelek? Terus kenapa kamu itu suka banyak sangkaan, suka banyak apa? Suuzon. Apapun yang kamu suuzoni dari Allah jangan ada. Karena beda nanti zonnya aulia dengan kita begitu. Cuman ini supaya membumi dulu hikamnya, kita bahasakan seperti itu. Apa sih yang kamu cemaskan dari kehidupan itu? Ya, nggak usah cemas. Kenapa? Karena kehidupan ini semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah itu semua sifatnya baik, maka baguskanlah sangkaanmu kepada Allah karena sifatnya Allah. Kalau nggak bisa, nah karena paham sampai situ sulit. Ya, kalau nggak bisa, maka baguskanlah sangkaanmu kepada Allah karena apa? Karena kalau bahasa kasarnya ya, karena sikap Allah padamu. Bukankah selama ini yang Allah berikan padamu hanyalah kebaikan? Allah ngasih sama kamu pahala dilipat gandakan. Allah ngasih sama kamu ilmu yang salah sama Allah dibenerin. Allah ngasih sama kamu dosa tapi dikasih juga ampunan, ya, dan penutupan dari aib. Coba kurang apa perbuatan Allah sama kita? Kalau husnuzon kepada Allah dengan sifatnya itu terlalu sulit untukmu untuk memahaminya, maka husnuzonlah kepada Allah dengan perbuatan Allah padamu. Bukankah selama ini yang Allah berikan kepadamu itu hanyalah kebaikan? Ya, itu. Jadi pada akhirnya ya, kalau para sufi itu kan suka disebut abdu waktihi kan, suka disebut abdu waktihi. Kita ini tanggal lahir berbeda, latar belakang berbeda, waktu kecil berbeda, toh pada akhirnya pada malam ini kita bersama kan. Iya kan? Pada akhirnya pada satu titik yang sama begitu. Ya. Padahal latar belakang kita semua ini berbeda-beda. Dan sekarang kita di dalam titik yang sama mendengarkan perkataannya auliyaillah, para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kata syarahnya begini, li ajli ma huwa alaihi minan nu'uti saniyati wa sifatil aliyah fa inna man kana muttasifan bi asna sifati la yasduru minhu ilal jamil tuh. Ya, zat yang dia itu tidak memiliki sifat kecuali sifat-sifat baik, maka tidak akan keluar darinya perbuatan kecuali perbuatan yang baik, yang indah. Siyama liman zanna bihil jamil. Fahassin zannaka bihi liwujudi muamalatihi ma'at min isbaghin ni'am wa syumulil fadli wal kiram. Fahal awwadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan aini aman. Asyara bidzalika ila anna an-nasa fi husni dhanni ala qismain khosatun wa amatun. Nah, kata pensyarah dari perkataan ini, Ibnu Athaillah memberi gambaran kepada kita bahwa manusia di dalam husnuzon kepada Allah ini ada dua bagian. Ada yang khusus, ada yang umum. Ya. Fal khosatu, maka yang khusus, hasanuzanna bihi lima huwa alaihi minan nu'uti saniyati wa sifatil aliyah. Orang-orang yang khusus itu akan senantiasa husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena sifat-sifatnya Allah tidak ada yang jelek. Jadi husnuzon kepada Allah karena Allahnya. Wal ammah, dan orang-orang yang umum, hasanuzanna bihi lima hum fihi min subughin ni'am wa syumulil fadli wal kiram. Adapun orang-orang umum, mereka itu membaguskan zonnya kepada Allah karena mereka banyak diberi nikmat. Nah, orang khusus, coba lihat ya, apakah orang khusus ada kemungkinan untuk bersuuzon kepada Allah? Enggak mungkin. Kenapa? Karena yang dilihat sifatnya. Apakah sifat Allah berubah? Tidak. Jika yang dilihat sifatnya sedangkan sifatnya tidak pernah berubah, apakah sangkaannya kepada Allah akan berubah?
Tidak. Yang orang awam kasihan. Orang awam itu akan berhusnuzon kepada Allah sekedar Allah memberi nikmat kepada dia. Nah, kalau nggak dikasih nikmat, suuzon, ya, suuzon. Kita itu heran ya. Kita itu heran. Ada orang ya, ada orang. Kalau ekstrimnya begini, di mana di gunung itu katanya ada sufi, dia di dalam gua ya. Kerjaannya tuh ngucap hamdalah, padahal kakinya itu hampir habis dimakan serangga. Udah busuk. Kakinya busuk, hampir habis dimakan serangga, tapi masih ngucap alhamdulillah. Ini masih husnuzon, masih bisa husnuzon kepada Allah. Kenapa? Karena yang dilihat sifatnya Allah, bukan perbuatannya Allah. Kalau kita mau gimana? Dikasih padahal loncat ya. Dikasih usaha bangkrut, dikasih istri minta cerai, dikasih anak sakit-sakitan, dikasih tetangga julitan. Kontrakan belum dibayar. Pusing. Gimana bisa husnuzon kayak gini sama Allah? Kalau dia orang awam. Ya. Tapi kalau dia orang khusus bisa. Karena sifatnya. Karena sifatnya. Nah, wat tafawut bainal maqamaini zahirun, dan perbedaan di antara dua maqam ini jelas. Fakanahu qala yambaghi laka ayyuhal murid an tusina dzannaka billahi mutlaqan fi isalil manafi'a wa daf'il madar wa adamil iltifati li ghairihi. Nah, meskipun meskipun manusia itu secara maqam berbeda-beda, tapi secara umum terutama bagi orang yang awam seperti kita, manusia itu cuma dua saja kepentingannya. Satu, mendatangkan manfaat. Dua, menghilangkan madorot. Ya, cuman jenis manfaat dan madorotnya berbeda gitu. Cuman secara umum mendatangkan. Saya tuh pernah sampai geleng-geleng kepala lihat YouTube siapa itu, si Panji, tahu? Si Panji Petualang. Panji Petualang. Itu dia kan kerjanya kan nyari ular ya. Tahu kan ular garaga itu pas ke sawah kan si ular kan gede ya, dia lagi gini aja, segini kan tingginya itu segini teh lagi gini, belum lagi ekor ke belakangnya. Itu saya ya, kalau ngelihat ular kayak gitu di sawah kan saya malah lari. Si Panji mah bilangnya alhamdulillah. Pas ketemu alhamdulillah disamperin. Coba bedanya kita sama dia, perkara yang buat kita madorot buat dia memanfaat. Iya, ya bisa jadi demi konten, bisa jadi karena memang dia tuh passionnya di sana. Jadi udah beda, melihat ular aja udah beda. Pada akhirnya, apakah ular ini pada hakikatnya manfaat atau madorot? Berarti netral kan pada dirinya mah. Netral, pada ularnya mah netral. Kalau yang lihatnya saya membuat saya madorot, kalau yang lihatnya Panji manfaat. Saya tuh sampai, ya Allah, ada ya orang kayak gini gitu. Ngelihat ular segede gitu di tengah sawah ya, bukan di tengah sawah, di pinggiran sawah lagi jemur. Segitu tinggi nanti, alhamdulillah, langsung bilang kayak gitu. Itu orang masih cek orang tuh. Masya Allah. Nah, pada akhirnya kan kalau si Panji pengen banyak, ular tuh jadi pengen. Kita bahkan nggak mau ketemu kan. Nah, pada intinya manusia itu cuma dua saja, mendatangkan manfaat, menghilangkan madarat. Nah, apapun perkara yang kamu anggap manfaat dan apapun yang kamu anggap madarat, manfaat ini supaya datang dan madarat ini supaya hilang, bergantunglah atau gantungkanlah semua itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa in lam takdir ala husni dzannil ladzi huwa maqamul khassah fatalbis bi maqamil ammati wa hassiniz zanna liwasfihi yantijulaka mahabbata wa husnul i'timad wa tawakkul mahabbatuhu wa husnul i'timadi wa tawakkulu wa husnuz zanni bihi liwujudi muamalatihi ma'ak yantijulaka syukran ni'matih wa tasyawwuqa li wurudi fadlihi wa rahmatihi. Jadi kalau misalkan kamu itu nanti akan beda hasilnya. Kalau di dalam diri kita itu selalu hadir, kan kecemasan itu dia selalu datang ya.
Dan sebetulnya kan manfaat madorot juga ada aja di dalam kolbu. Sok, kalau tadi kita lihat kayak ular nih yang gede kan, kalau si Panji mah seneng, berarti bagi dia maka datangnya nikmat. Buat kita mah takut, berarti datangnya madorot. Jadi hakikat manfaat dan madorot adanya di mana? Di kolbu Quran, dan bukan di sininya. Sok, kalau kita nih ya, kalau disuruh milih nih, ini ada ular, ya. Buat kita kan madorot tuh. Kita kan pengen madorot itu hilang. Cara hilang madorotnya, mending hilang ularnya atau dikasih berani kasih Panji. Itu saking ku takut sama kalau hilang ularnya nanti ketemu lagi madorot lagi. Kalau saya mending dikasih berani kasih Panji. Mau ada juga nggak ada masalah. Iya kan, madorot kan kayak gitu. So sekarang gini, kita lagi butuh uang nih, Itu kan suka sama, kayak madorot juga sama hati kan ya. Masalahnya itu ada di mana? Ada dikasih uangnya, apa dihilangkan butuh sama uangnya? Jawabannya bahaya. Ya mending yang mana? Kan mending dihilangin butuhnya. Iya kan, daripada dikasih apanya? Uangnya. Kalau misalkan gini. Ini ada ular ya. Mending dihilangin ularnya apa mending dikasih keberanian kayak Panji? Kalau kita bilang mending dihilangkan ularnya, itu nanti bakal datang lagi ularnya, kita bakal datang lagi. Madorotnya datang lagi. Itu mah cuman menunjukkan bahwa kita teh begitu takut sama ular itu, saking nggak mau saya mau mending ularnya hilang. Nanti kalau ada lagi gimana, mending hilang lagi kan begitu. Itu menunjukkan saking kita takutnya sama ular. Nah sama duit itu kalau misalkan kita lagi madorot nih karena lagi butuh, berarti datang madorot nih sama diri kita. Mending mana? Mending dihilangkan rasa butuh sama uangnya atau mending didatangkan uang yang cukup. Kalau kita itu bilang mending didatangkan uang yang cukup, itu betapa kita sangat mencintai duit begitu. Terlalu kita itu cinta sama uang. Terlalu. Ya nanti kalau misalkan dikasih saat itu hilang, nanti kan bakal datang lagi kebutuhan itu. Makanya kenapa hidup itu nggak selesai-selesai? Ya, ada kebutuhan ketutup, alhamdulillah butuh lagi. Jadi kayak roller coaster. Kalau kayak gitu bakal tenang nggak hidupnya? Akan ada sakinah nggak? Nggak bakal ada sakinah. Tapi kalau kebutuhannya terhadap uang itu dihilangkan, sakinah nggak dia? Sakinah baru. Jadi mau ada uang nggak naik, hatinya itu mau nggak ada uang nggak turun. Nah, kalau misalkan kita nih di dalam mencoba untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan madorot ini, yang dilihat adalah sifat Allah, maka yang akan datang ke dalam kolbu kita itu apa? Cinta kepada Allah. Nah kalau cinta kepada Allah udah, itu adalah perkara yang paling mulia perkara yang paling mulia yang pernah Allah berikan kepada hamba. Sampai Rasulullah pun disebutnya itu apa? Habibullah. Disebutnya itu. Apakah Allah itu punya perasaan cinta? Allah. Apakah Allah punya perasaan cinta? Enggak, Allah ada perasaan cinta dari kolbu tuh. Coba lihat sekarang. Kalau ada orang disebut kekasihnya Allah, apakah itu karena Allah saking mencintai dia atau karena dia itu saking mencintai Allah? Quran. Kadar cinta kita itu bukan bagaimana Allah mencintai kita, tapi bagaimana kita mencintai Allah. Kalau kamu mau disebut Habibullah melebihi Rasulullah, ya kamu cinta sama Allahnya lebih dong daripada Rasulullah. Bisa nggak? Mustahil. Ada nggak bakalan bisa itu, ya. Jadi karena Allah mah nggak ada cinta hakikatan di Allah, tidak ada. Ya, itu cintanya nanti maknanya apa? Pemberian nikmat. Bukan. Dan kalau misalkan kita itu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala bihaitsu wasfuhu, kita melihat dari sisi bersifatnya Allah dengan sifat-sifat yang apa? Yang paling baik, maka akan hasil dari diri kita itu apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Kalau yang kita lihat itu pemberian Allah kepada kita, yaitu tadi perbuatan Allah kepada kita, yang akan hasil apa? Syukur nikmat. Makanya beda derajatnya itu. Nah, sekarang hikmah ke 50.
al-ajabu kullal ajabi mimman yahribu mimma la infika lahu minhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nih, lihat ya. Kata hikmah ke-50. Aneh, sungguh aneh. Siapa yang aneh? Ini keheranan ya. Siapa yang mengherankan itu? Yaitu orang-orang yang suka kabur dari perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Aneh, sungguh aneh, yaitu orang-orang yang dia itu tidak bisa kabur dari perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Bersamaan dengan itu, dia mencari perkara yang tidak langgeng dengannya. Karena sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta yang buta mata hatinya, yang tuli asik. Aduh. Tapi yang buta itu adalah kolbu yang ada di dalam dada. Nah, ini keanehan ya. Jadi ini supaya apa? Supaya kita itu dapat barokah dari ngaji hikam, kita itu harus apa ya namanya? Rela meninggalkan dunia dari hati. Itu supaya apa? Supaya dapat barokah ngaji hikam itu, kita harus rela meninggalkan dunia dari hati. Jadi gimana ya, bilang putus sama dunia itu harus tega. Kalau kita mau dapat barokah ngaji hikam. Kalau kita itu nggak tega, padahal dari hati loh ya. Bukan dari tangan loh, padahal dari hati. Jadi kalau misalkan kita itu nggak tega, sedunia mau dipegatkan tapi kumaha. Padahal cuma dari hati. Ya, dari hati itu lo nggak ada efek, nggak ada asar sebetulnya. Ya, di sisi manusia, tapi di sisi Allah itu sangat besar begitu. Nih, begini. Orang sekelas Ibnu Athaillah itu suka heran melihat orang-orang kayak kita. Kita ini berbagi dunia yang sama, berbagi langit yang sama, tetapi berbagi kenyataan yang sangat berbeda. Contohnya begini. Contohnya begini. Enak. Contohnya begini. Kita itu kalau kehilangan uang, makin besar kehilangan uang, kita semakin menyesal. Semakin menyesal. Padahal kita tahu mau hilang mau enggak, itu uang pasti kita tinggalkan. Kalau enggak habis dibelanjain, ya habis dipakai sakit. Kalau enggak habis dipakai sakit, ya kita mati ditinggalin buat ahli waris kita. Itu enggak bakalan ada yang halang, kita tahu. Tapi kalau ketinggalan ngaji, ketinggalan ngaji, enggak ada nyesel, itu enggak ada. Padahal kita tahu itu bakal langgeng. Ya, biar aja, biarin minggu depan juga ada lagi. Ya, ada lagi. Padahal ini sesuatu yang akan langgeng, yang akan abadi. Nah, makanya nih, coba lihat bahasanya ya. Siapa Ibnu Athaillah? Kita kan tadi, kita ini kan berbagi dunia yang sama, berbagi langit yang sama, tapi kok kita berbagi realitas yang sangat berbeda antara realitasnya para wali dan realitas kita nih, ya wali murid. Wali murid kok berbeda sekali. Lihat bahasanya, sungguh mengherankan. Yang mana mengherankannya ini di atas mengherankan, bahasanya al-ajabu kullal ajab. Kalau al-ajabu itu herannya sekali. Kalau al-ajabu kullal ajab itu heran di atas heran. Apa? Bagi siapa? Orang yang kabur dari perkara yang dia tidak bisa lepas darinya. Nih, kita kasih contoh real dulu ya. Kita lihat orang lari tuh. Kita tanya, kamu kenapa lari?
saya ini nggak mau dikejar-kejar sama bayangan, nggak mau dikejar kalangkang. Aneh nggak tuh? Kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kabur. Hal yang paling realistis, ya, hal yang paling realistis dengan bayangan itu berdamai. Berdamai, ya, kita menerima kenyataan bahwa kemanapun kita pergi, nah, karena kalau udah nggak ada berarti kita udah kuntilanak. Ya, itu hal yang paling realistis. Kenapa? Karena merupakan hal yang sia-sia tatkala kita itu mencoba kabur dari perkara yang kita tidak bisa kabur darinya. Apa yang kita tidak bisa kabur darinya diantaranya ini supaya mudah dulu. Apa? Dunia. Keterlepasan kita dengan dunia ini, tapi keterlepasan kita dengan dunia ini adalah hal yang niscaya. Tapi senantiasa kita itu berusaha supaya dunia ini tidak lepas. Kan aneh kan? Padahal dunia ini suatu perkara yang kelepasannya itu niscaya, pasti. Kita kan cuman mengundur saja kan sebetulnya. Cuman mengundur perpisahan yang pasti akan terjadi. Ya kan? Cuman mengulur waktu, cuman mengulur perpisahan yang akan terjadi. Nah, kan jadi saya bilang kalau ngaji hikam itu kalau mau dapat apa? Kalau mau dapat barokahnya itu hati sudah harus siap kehilangan seluruh dunia. Ya, kita punya anak misalkan sakit, kita obatin, itu cuma mengulur waktu kita, perpisahan kita aja. Kita punya istri dirawat, itu cuma mengulur waktu perpisahan aja. Karena keterpisahan itu adalah suatu hal yang niscaya. Makanya kalau orang itu dia kabur dari perkara yang dia tidak bisa lepas darinya, al-ajab kulal ajab. Ya, ini bukan dari dohir tapi dari kolbu. Ya, makanya kalau bahasanya orang tua itu apa? Mati sebelum mati begitu. Nah, wa yatubu mala baqa'alahu ma'ahu, dan dia malah mencari sesuatu perkara yang tidak akan langgeng besertanya. Ajab juga, itu aneh juga. Lah perkara yang nggak bakalan langgeng kok dicari terus. Tapi perkara yang akan langgeng ditinggalkan. Kenapa sih orang bisa seperti itu? Padahal kalau dilihat-lihat nggak ada yang buta. Makanya menukil surah Al-Hajj ayat 46. La ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah yang buta itu mata, tapi yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Itu yang buta. Karena kita itu tidak bisa melihat mana yang langgeng, mana yang yang langgeng apa? Mana yang langgeng, mana yang fana. Gak bisa kelihatan. Ya. Ini kalau misalkan kita lihat nih, mata itu ya, mata itu uang itu kelihatan tuh, ya, uang, makanan, rekreasi itu kelihatan sama mata. Ngaji juga kelihatan sama mata. Ngaji juga kelihatan sama mata. Cuman di belakang itu sudah bukan bagian mata melihat, tetapi bagian kolbu. Di yang disebutkan tadi pertama, di dalamnya ini ada apa? Ada fana. Yang mana kita kejar pun seperti mengejar bayangan, pasti akan habis lagi. Pasti bakal gak ada lagi. Di taklim ini ada bako di dalamnya. Ada kebaikan. Ada kelanggengan di situ. Cuman melihat kelanggengan dan melihat kefanaan ini, itu sudah bukan tugasnya mata. Tapi sudah tugasnya. Makanya kita itu jarang memakai kolbu kita di dalam melihat perkara. Yang dipakainya ini terus. Ada apa menik itu ngeliat tuh? Aman? Aman? Ini yang dilihatnya itu selalu apa? Kita selalu pakai mata, kolbunya ini nggak dipakai. Kalau orang kolbunya nggak dipakai-pakai, itu disebutnya apa? Buta. Ini ada orang ya, dia bisa ngelihat, tapi dia nggak mau pakai matanya. Kamu buta nggak? Enggak. Tapi kok nggak dipakai? Malas buka mata aja. Tapi itu tuh 7 tahun kayak gitu tuh. Sama yang buta sama nggak? Sama aja. Kita itu punya kolbu, tapi kolbunya nggak pernah
dipakai. Itu sama saja dengan orang yang buta mata hatinya. Yang buta, yang buta, yang buta mata hatinya. Yang tuli, yang tuli, yang tuli kesombongannya. Asik. Tuh begitu ya. Jadi buka apa? Kolbu. Nah nanti ya, yang datang kepada kolbu itu akan berdasarkan apa yang kita saksikan, mata mana yang kita buka. Coba lihat tadi dongengnya si Panji itu, ya. Yang dilihat kan ular, tapi ngucapnya apa? Di hatinya berarti ada apa? Ada bahagia kan? Kenapa? Nah, karena yang dilihat itu udah bukan ularnya lagi. Nah itu viral lagi, itu langsung viral nih. Itu yang dilihatnya. Ya, jadi udah kolbun. Orang-orang normal itu ngeliat ular kabur. Makanya wali-waliullah itu, nih kemarin tuh ada siapa yang kita ngaji di majelis itu, siapa kemarin? Zainul Al-Misri apa? Zainul Al-Misri ya, yang nggak pernah ketawa, nggak pernah senyum. Iya, Al-Karhi. Ini Mbak Haji nih, ada orang ya namanya itu siapa? Ya Al-Karhi lah kita sebut ya. Beliau itu seumur hidup dia punya teman. Temannya ini sudah berteman sama Al-Karhi ini selama 30 tahun. Selama hidup gak pernah lihat beliau itu tersenyum. Jangankan tertawa, senyum aja gak pernah lihat. Jadi dia mah bukan sedih Pak Haji. Jadi beliau itu ya, kalau ketemu kita, kalau misalkan ngelihat orang dia itu udah terkena musibah yang sangat besar, kita lihat mukanya. Nah beliau itu kalau lihat beliau seperti pasti kayak gitu terus. Jadi seperti orang yang terkena musibah besar. Tapi selama 30 tahun berteman itu, beliau pernah melihat Al-Karhi ini tersenyum hanya sekali. Kapan itu? Tatkala anaknya meninggal. Aneh kan? Aneh. Iya, anaknya meninggal dia tersenyum. Ya kan si Panji aja tadi lihat ular, alhamdulillah. Udah beda, karena yang dilihatnya sudah berbeda. Pas ditanya sama temennya itu, ya Karhi, kenapa engkau itu tatkala anakmu itu meninggal malah tersenyum? Kata beliau itu, karena Allah mencintai seseorang, maka aku cinta. Aku cinta tatkala seseorang dicintai oleh Allah. Amazing kan? Kenapa saya harus sedih? Anak saya ini dicintai oleh Allah, maka saya cinta. Seseorang dicintai oleh Allah. Itu mah gak bakalan kepikiran sama kita mah. Kayak gitu. Gak bakalan kepikiran. Jauh, gak bakalan sampai gitu, gak bakalan sampai. Cuman ala kulli halin orang seperti itu ada. Ya, dan ini sebetulnya muamalah dengan Allah itu ya seperti itu. Jadi ngaji hikmah tadi harus bisa kolbu itu lepas dari dunia. Nah, sampai sini ada pertanyaan enggak? Oh, ini kita selesaikan saja lah sebentar kok. Wa huwallahu ta'ala bi alla yaf'ala ma yuqarribuhu ilai wa yatlubu ma la baqalahu ma huwa ad-dunya. Tuh kan dunia. Dan malah mencari dunia. Oh, si dunia deuinya. Masya Allah. Wa kullu syai'in siwal maula bi ayyak bila ala syahawatih wa yattabi'u hawahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi begini kalau buat kita ya supaya gampang. Taat sama maksiat itu aja, taat sama syahwat itu aja sudah patokannya itu. Jadi kalau misalkan nih, ini kan keheranan siapa? Ibnu Athaillah kepada siapa? Kepada orang yang kabur dari perkara yang dia tidak bisa lepas. Kayak tadi, kayak orang yang lari dari dari bayangan. Apakah kita termasuk orang yang diherankan oleh Ibnu Athaillah? Ini keheranannya keheranan bagus atau keheranan jelek? Kan keheranan jelek kan? Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang diherani oleh Ibnu Athaillah atau bukan? Nah, ada patokannya. Mending langsung iya. Ini ada patokannya. Ada patokannya apa? Tatkala kita ada di persimpangan jalan,
Satu taat, satu syahwat. Nggak perlu maksiat ini. Satu taat, satu syahwat. Kemudian kita memilih syahwat. Itulah yang dianggap heran oleh Ibnu Athaillah. Kalau dari taat ke taat mah nggak apa-apa. Ya syahwat itu keinginan kita. Jadi apakah di situ ada perintah Allah atau tidak? Kita malah memilih yang tidak ada perintah Allahnya. Sah sih nunitah sah gitu kan. Ngaji piknik. Ngaji ini siapa yang nyuruh? Allah. Piknik ini siapa yang nyuruh? Nggak ada. Nggak ada yang nyuruh. Ya Syarifah gitu tetap. Salah. Piknik kemarin ngaji. Salah benar Pak. Ya, itu piknik kemarin. Orang mah aya we. Besok coba kita nih waktunya. Ya malam-malam kan. Ya apalagi sama maksiat. Maksiat mah tuh terlalu jauh Pak. Ini mah syahwat aja. Kalau taat sama maksiat kan kayak gini ya. Ini taat ke sini nih. Maksiat udah ke sini udah jauh banget ya. Syahwat aja di sini mah balas sedikit. Syahwat betul. Nih ada jadwal ngaji, ada ngagoler bari nyuk mie. Nah, ini haram gak nih? Enggak kan, enggak haram. Cuman ini syahwat. Nih, apa ngaji siapa yang nyuruh? Allah. Lah ngagoler ngarengkol bari nyuk mie saha nu nitah. Enggak ada yang nyuruh. Lah kita malah milih itu. Nah, dalam keadaan itu berarti kita sedang buta hati. Itu yang disebut oleh siapa? Oleh Ibnu Athaillah itu apa? Yang takjub, yang heran begitu. Ya, keheranan. Jadi sesungguhnya apa? Yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Ai inna dzalika nasyiun min amaq qalbih. Jadi itu gara-gara apa? Gara-gara hatinya buta, wa wujudi jahlihi bi rabbih, dan dia itu bodoh terhadap Tuhannya. Li'annahu istabdala alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Karena dia itu telah memilih sesuatu yang tinggi ditukar dengan sesuatu yang rendah. Nih ya, dulu nih zamannya siapa? Zamannya Nabi Musa. Itu kan Bani Israil itu dari Mesir ya. Dipindahkan ke Palestina sekarang tuh. Itu kan berjalannya 40 tahun. Sampai dibuka apa? Laut. Di perjalanannya itu bayangin 40 tahun jalan. Makan dari mana? Nggak bisa bikin bisnis. Karena mereka harus terus berjalan. Nggak bisa nanam, nggak bisa berburu. Sama Allah diturunin yang namanya manna wasalwa. Ya, manna itu dia makanan seperti salju. Tiap pagi itu dia nempel di pohon-pohon. Jadi turun salju Pak Haji, cuman itu bisa langsung dimakan. Itu makanan dari langit itu. Itu namanya manna. Ada lagi salwa mah burung. Jadi burung itu setiap pagi datang ke situ. Ke tempat mereka berkemah. Diambil tapi harus secukupnya saja. Kalau cukupnya 2 ya, kalau 3. Misalkan ya nggak boleh nyetok. Diambil itu setiap hari. Enak gak tuh hidup kayak gitu? Enak kan? Mereka malah pengen buncis, pengen bawang adas, pengen kacang, pengen yang kayak gitu. Kata Nabi Musa tuh kalau pengen buncis, pengen tomat, pengen ke pasar aja. Coba bodoh nggak tuh Bani Israel tuh? Bodoh nggak tuh? Urang kita tuh gitu teh. Ngaji kok diganti ngarengko. Itu teh kita begitu. Dikasih ngaji kok malah diganti sama ngarengkol. Itu bahasanya apa? Apa ngarengkol? Tiduran. Menggoler. Ya, orang waktunya ngaji malah diganti ngagoler. Itu alladzi huwa li'annahu istabdala alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Karena dia telah mengganti sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik. Wa atharul fani alladzi la baqa'alah, dan dia itu lebih memilih yang fana dan yang tidak ada bakoknya, alal baqi, daripada yang bako, alladzi la infika lahu anhu walau kanat lahu basirah la akisal amr. Apabila dia itu punya mata hati saja, bisa melek saja sedikit, maka akan terbalik pasti. Begitu. Pasti akan memilih yang bako daripada yang fana. Wallahu a'lam bissawab.
Harusnya mah udah asa galak. Asa galak ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Nah, itu udah libur sebulan dikasih. Ini kota pas kudu libur heula ya. Jawabannya. Jadi kudu libur heula. Aneh hikam kayak gitu. Enak, aneh. Hikam itu aneh, bener. Hikam agak aneh gitu. Ada pertanyaan sampai sini enggak? Enggak ada atas ya. Mending di belakang layar Ustaz. Adalah. Mudah-mudahan orang sadaya dihampunten ka Allah Subhanahu wa taala. Oge majelis janten kafarat kanu kalapatan urang sadayana, oge janten wasilah kempelna urang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.